Mas, pemeriksaan kesehatan di pilot, termasuk pilot helikopter itu, memang dilaksanakan secara komprehensif, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Itu untuk menjaga kualitas penerbang itu sendiri. Exyaters kembali lagi bersama kami, dan hari ini kita diberikan kesempatan yang sangat baik dan sangat terhormat karena kita akan membahas mengenai kesiapan seorang kru penerbangan, teknisi pilot ataupun ATC, khususnya di industri helikopter. Nah, ternyata kita hari ini diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan Kepala Balai Kesehatan Penerbangan, Kapten Renato Giussacchi, SEMA. Beliau tidak hanya sebagai pejabat struktural di Kemenhub, tapi juga sebagai seorang pilot. Kapten, apa kabar, Cap? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya, Cap, siang hari ini. Nah, Cap, mungkin kita sedikit penasaran, Kapten kan ini seorang pilot juga, PNS juga, tapi kok bisa diberi kepercayaan untuk di hardpan ini atau di kesehatan penerbangan? Silakan. Baik, terima kasih Mas atau Bapak saya panggil. D aja kali. Mas Rahmat, udah lama kita nggak ketemu ya. Siap, betul. Akhirnya alhamdulillah kita ketemu lagi siang ini. Kebetulan ada rencana Heli Expo ya. Betul. Ya, kalau posisi dalam struktural di Kementerian Perhubungan itu memang amanah dari pimpinan. Jadi sebagai ASN itu kita bisa kemana saja ditunjuk dan diberikan mandat dimanapun. Kebetulan saya diberikan mandat dan amanah di Balai Kesehatan Penerbangan ini. Siap. Nah, Cap, terkait dengan kesehatan penerbangan sendiri ya, kalau kita mau tahu nih bagaimana sih, Cap, peran dari pemeriksaan kesehatan nih dalam menjamin SDM penerbangan, khususnya mungkin pilot helikopter di Indonesia atau yang lainnya lah, silakan. Ini pas banget nih Mas Rahmat datang ke sini, kebetulan saya juga lagi baca-baca survei dan evaluasi para pilot. Oh, oke. Ya, karena memang setiap sebulan sekali kan memang kita ada rekap 10 penyakit besar yang ada di kru. Nah, kalau terkait apa yang Mas Rahmat tanya itu, pemeriksaan dan pengujian personel pesawat udara termasuk pilot heli itu. Nah, pemeriksaan dan pengujian kesehatan personel penerbangan memiliki peran sentral dalam menjamin kesiapan sumber daya manusia khususnya di pilot, termasuk pilot helikopter. Gitu. Nah, kalau terkait tadi kan Kapten sempat membaca mengenai review, Cap ya. Apa sih kalau tren yang ditemukan dari Balai Hardpan sendiri terkait kondisi kesehatan personil pilot ya, khususnya heli di Indonesia mungkin? Jadi gini Mas, pemeriksaan kesehatan di pilot, termasuk pilot helikopter itu, memang dilaksanakan secara komprehensif, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Itu untuk menjaga kualitas penerbang itu sendiri. Siap. Dan kita juga bisa mendeteksi lebih awal penyakit-penyakit apa yang diderita oleh pilot. Oke. Jadi kegiatan medical check-up untuk pilot ini memang sangat penting bagi berjalannya dengan baik suatu operasional penerbangan. Oke, kita lagi ke pertanyaan ketiga, Cap. Kalau sejauh mana tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan dari SDM penerbang helikopter sendiri agar mereka tuh fit to fly? Nah, kalau tantangannya ini rata-rata hampir sama, mau pilot helikopter, mau pilot fixed wing itu sama. Tantangannya yang pertama adalah paparan kebisingan yang tinggi, khususnya helikopter ya, kalau paparan kebisingan yang tinggi. Ini akan meningkatkan resiko gangguan pendengaran, karena seperti kita tahu ya, kalaupun operasional di fixed wing sama di helikopter itu, di rotary wing itu pasti berbeda. Biasanya untuk rotary wing atau helikopter itu tingkat kebisingannya lebih tinggi. Saya tidak begitu jelas tingginya berapa banyak, tapi yang saya alami pada saat naik helikopter itu pasti biasanya kita kan dikasih headset ya untuk menjaga telinga kita dari paparan kebisingan yang cukup mengganggu. Oke. Yang kedua, itu tantangan fatigue atau kurang tidur. Nah, ini biasanya dialami oleh para pilot-pilot. Pilot-pilot itu
dengan jam kerja yang tidak teratur itu bisa mengganggu kualitas kesehatan yang bersangkutan dan akan berdampak langsung kepada operasional dia pada saat melakukan pekerjaan. Oke, nah terkait tadi kan juga bicara mengenai fatigue dan kesehatan Cap ya. Kalau menurut Captain sendiri sebagai Kabalai Hardpan nih ya, apa sih agar tips ini untuk para pilot-pilot dalam menjaga kebugaran tubuh? Karena kan saya tahu nih Captain ini cukup bugar sebagai seorang pilot ya, dan sering berolahraga. Nah, mengingat jadwal pilot ini juga cukup sibuk tadi seperti yang sudah Captain sampaikan. Silakan Cap. Ya. Kalau bicara untuk menjaga kebugaran itu kan masing-masing orang punya pola sendiri-sendiri ya, tapi basicnya itu yang pasti kan istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, cukup istirahat, pola makan sehat dan bergizi, menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti merokok, terus minum minuman alkohol, juga menghindari menjaga kesehatan mental dan emosional. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga hidrasi. Jadi pilot itu rata-rata banyak duduknya dan tidak bergerak. Menurut para dokter kan kalau orang duduk itu kan memang harus banyak minum. Oh, oke. Berarti ya pilot kan hanya duduk di kokpit aja Cap ya kita rata-rata. Nah, kalau ini kita berbicara dari sisi hardpan-nya sendiri ya Cap. Apakah layanan mobile check-up yang juga disesuaikan untuk kebutuhan pilot yang memiliki jadwal padat atau di lokasi terpencil nih Cap ya? Khususnya karena kita tahu kan helikopter beroperasi di wilayah-wilayah yang cukup terpencil kalau di Indonesia. Dan banyak juga operasional pilot helikopter di daerah sana. Itu seperti apa Cap? Silakan. Ya. Untuk pelayanan mobile medical check-up itu, ini sudah kita adaptasi dengan situasi yang sekarang sedang eksis ya. Terutama untuk pilot-pilot yang ada di daerah T3, tertinggal, terdepan, terluar itu, yang memang sulit untuk datang ke Balai Kesehatan Penerbangan, kita sudah memiliki kerjasama dengan rumah sakit terdekat di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kalau untuk mobile check-up-nya sendiri, itu juga sudah kita bikin pelayanan mobile check-up, jadi sementara ini khusus untuk lokasi di Jakarta dan sekitarnya. Oke. Nah, kalau ini sebelum kita ke pertanyaan terakhir Cap ya, saya mau tahu dong kalau dari pribadi Captain ya, sebagai seorang pilot juga dan sebagai seorang pejabat di Kemenhub, ada nggak sih Cap tips untuk para generasi muda ini yang ingin menjadi seorang pilot atau kru udara di masa yang akan datang dalam mempersiapkan kesehatan fisiknya? Silakan Captain. Kalau untuk mempersiapkan kesehatan fisik itu tidak lain adalah fokus pada kesehatan fisik dan mental sendiri, yaitu dengan berolahraga rutin dan menjaga kesehatan mental dengan cara-cara masing-masing. Oke. Ya, artinya tidak terlalu terbebani oleh satu hal yang bisa mengganggu mental. Itu juga. Yang kedua adalah syarat-syarat medisnya harus terpenuhi kalau menjadi seorang penerbang atau seorang pilot. Siap. Nah, yang terakhir Pak Kabalai, ini kan kita Heli Expo adalah sebuah pameran helikopter komersil yang akan dilangsungkan tidak hanya bagi kalangan bisnis ini, Cap, tapi masyarakat juga secara luas. Tanggapan Pak Kabalai sebagai seorang di Kemenhub juga dan sebagai seorang pilot dengan diadakan event seperti ini, seperti apa tanggapannya? Silakan, Cap. Heli Expo Asia ini merupakan ajang penting yang mempertemukan pelaku bisnis dan produsen. Jadi bisa terbentuk suatu sistem yang bisa mengembangkan heli ini ke depannya seperti apa. Apalagi di Indonesia ini pasar heli ini sepertinya sudah mulai merangkak naik walaupun agak sedikit pelan ya, kelihatannya tidak seperti operator fixed wing. Oke, baik. Terima kasih banyak Captain atas kesempatan siang hari ini. Semoga Captain selalu diberikan kesehatan, sukses selalu, dan kita dapat bertemu kembali di masa yang akan datang segera. Sama-sama, Mas Rahmat. Terima kasih atas kedatangannya. Kami tunggu silaturahminya selanjutnya. Siap, dan kami undang sehat-sehat selalu. Heli Expo. Baik. Siap. Terima kasih, Cap. Selamat siang. Selamat siang. Oke, dan itu dia tadi Exciators, perbincangan kita dengan Kepala Balai Hardpan,
Captain Renato Yusaki. Banyak insight yang kita dapat juga, ternyata memang untuk menjadi seorang penerbang ataupun kru itu juga harus menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Jangan lupa untuk datang di Heli Expo Asia 20-24 Agustus di Cengkareng Heliport.